narsum kita. Kita itu bukannya nggak mau ganti-ganti narsum, tapi kalau ganti susah lagi buat puji-puji. Bang Aziz ini mau puji takut, nggak dipuji takut berbeda ya kan. Tapi gue yakin Bang Aziz ini orang yang sangat egaliter, terbuka. Habis ini beliau puji kita. Nah, kita mulai dari mana nih? Dan Bang Aziz dulu ya. Dari Bang Aziz dulu. Bang Aziz, coba kenapa Habib Rizik Syihab keluar? Dipikir kalau kita nih udah soft, udah lebih quote unquote agak Cina gitu ya, lebih bisa terima, terbuka, agak legal lah secara politik. Tapi kalimat yang keluar, apa tuh kalimat itu waktu itu? Darurat kebohongan, darurat kezoliman. Nah, ini langsung membuat orang yang tadinya berpikir bahwa Habib Rizik akan ada di sisi yang udah damai saja, tidak ikut campur dalam urusan publik lagi, ternyata memaksa kita untuk menarik kembali Habib Rizik ke dalam plethora ruang. Ya, sekalian juga dijelaskan juga gimana situasi terkini dari Habib Rizik sekarang. Betul, karena Prof. Vika mendapatkan info Habib Rizik katanya cukup sehat. Apakah betul sehat betul? Ya, silakan Bang Aziz. Ya, terima kasih Mas Budi sekali dan semuanya yang sudah tidak tanyakan dan juga ibu sekalian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kemarin itu dari rilis yang kami di kuasa hukum dan kami secara pribadi sampaikan, memang ada beberapa kalimat-kalimat yang memang dipersepsikan atau dianalisikan atau bahkan diinterpretasikan macam-macam. Jadi terkait dengan darurat kezaliman, darurat kebohongan. Jadi sebenarnya yang disampaikan beliau ini normal-normal saja, karena beliau hanya menyampaikan ada yang negatif, itu semua negatif, kebohongan negatif, kezaliman negatif, korupsi negatif, dan macam-macam segalanya itu negatif. Jadi hal-hal yang negatif tadi itu mari kita coba untuk kita perbaiki. Hanya memang bahasanya dan narasinya beliau ya seperti biasa kan, beliau seperti itu, dan juga memang beliau sekali lagi menegaskan posisinya tetap konsisten untuk beramal ma'ruf nahi munkar, tetap juga menggelorakan revolusi Arab dengan cara-cara yang berakhlak, tetapi memang ada beberapa kondisi-kondisi yang memang kita harus perhatikan, terutama dari kuasa hukum benar-benar aware terkait hal tersebut. Jadi memang sebenarnya tidak ada yang khusus, maksud saya gini, tidak ada yang dikhususkan itu darurat kebohongan di negeri mana, apa di negeri ini, di negeri mana, nggak ada gitu kan. Seperti itu. Mungkin ini karena Putin dan ini lagi bisa itu bisa mungkin karena itu kali. Nah, interpretasi ini yang sebenarnya saya mau sebenarnya. Kemudian ingat ya teman-teman, bukan Indonesia itu Putin sama Zelensky itu ngomong. Wakanda. Ya, jadi itu sebenarnya itu tidak spesifik institusi atau pribadi siapapun, tidak ada. Jadi tidak ada jenis siapapun. Adapun masalah ketika misalnya seandainya ada tersinggung dari pihak atau institusi, itu merupakan, saya berhusnuzon, itu merupakan bagian dari introspeksi mereka aja. Oh iya, jangan saya ini, gitu loh. Oh iya, jangan institusi kita ini seperti itu. Jadi wajar aja, dan menurut saya tidak perlu direaksi berlebihan. Kenapa? Kalau misalnya yang merasa adalah pribadi yang merupakan pejabat publik, itu merupakan bagian kritik yang membangun. Misalnya di pertanyaan pejabat itu atau siapapun itu merasa seperti itu berarti menurut saya hal yang menurut saya bagian dari kecintaan yang harus kita ambil gitu. Kan kita kadang sukanya gini, Mas Budi Sawasari. Jadi kita memandang orang cinta itu selalu yang dipuji-puji gitu. Saya tadi dipuji-puji gitu kan. Ini maksud saya ada kalanya orang cinta itu juga mengkritik seperti itu kan, mengkritik supaya lebih baik. Jadi menurut saya nggak perlu negatif, justru kadang-kadang pujian yang terlalu berlebihan, apalagi membiarkan seorang itu bersalah terus dibiarkan kesalahannya, itu yang menurut saya harus diubah juga. Jangan sampai kita teriak-teriak soal paradigma Orde Baru dulu yang katanya asal bapak senang gitu kan. Kita dikritik mereka nggak boleh itu, tapi kita sendiri berlaku seperti itu. Gila sama pujian, kalau dikritik marah gitu menurut saya. Itu menurut saya hal yang perlu diubah, mentalitas pejabat dan institusi seperti itu harus diubah. Karena selain itu bertentangan dengan yang mereka tentang sendiri, kenapa terbaru tadi, juga itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kan orang bebas
dijamin gitu loh kalau kita mengeluarkan pendapat dan Anda pejabat publik. Kalau Anda nggak mau dikritik, ya jangan jadi pejabat publik, gitu kan seperti itu kan. Ini agak teknis sedikit, kan biasanya kalau seorang klien dan pengajar kuasa hukum sebelum keluar atau sebelum menghadapi publik tentunya ada brief, ada diskusi dulu pesan kuncinya apa gitu, dan banyak itu prosedur biasanya, dan kuasa hukum pasti punya prosedur tersebut gitu. Nah ini sebelum bebas kemarin itu Habib Rizik sempat ada perencanaan untuk menyampaikan sesuatu atau memang itu spontan aja disampaikan ketika beliau bebas gitu. Nah kemarin ya ada yang agak menarik juga, setelah menyampaikan itu ada foto-foto dengan pejabat-pejabat Kumham juga Habib Rizik kan. Ya, kayaknya situasinya damai-damai aja tuh gitu kan. Itu pejabat di LP. Di LP ada foto-foto yang Ya, jadi saya koreksi sedikit, foto-foto itu adalah foto yang memang secara resmi itu sepengetahuan saya ya, itu memang membuktikan bahwa proses yang dijalankan oleh Habib Rizik itu sesuai dengan tulisannya. Jadi proses itu adalah proses di balik pemasyarakatan, di mana Habib Rizik sebagai klien dari balik pemasyarakatan. Seperti itu. Jadi dokumentasi itu adalah bagian dari prosedur, itu kan maksud saya bahwa memang ini dipenuhi gitu. Ada pun mengenai bocoran itu sebelumnya itu saya bukan kapasitas untuk mengomentarinya, akan tetapi memang itu resminya seperti itu. Mereka mengaku harus menjalani proses itu, gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada. Terus kalau yang selanjutnya tadi Mas Adi tanyakan soal apa namanya visi-visi atau pembicaraan, sebenarnya ada, memang kita rilisnya itu dari kita tim kuasa hukum. Cuma kami kemarin menghormati bahwa memang tadi mau menyampaikan sepatah dua kata-kata, yaitu memang umat juga menunggu itu istihad beliau ya dari untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Dan itu di luar rilis yang disepakati oleh kuasa hukum ya. Improvisasinya gitu ya. Nah, kalau rilisnya memang kita tulis data. iya benar. Karena di papernya kan nggak ada tuh kalimat-kalimat yang ada keras itu. Ya sebenarnya Habib Rizik hanya prolog sederhana gitu. Dan menurut saya, tadi saya katakan itu menurut saya bukan sesuatu yang harus diperdebatkan secara luas gitu kan, akan tetapi jadi kalimat itu bukan untuk diperdebatkan tapi untuk diimplementasikan. Itulah kalau kata Adi itu jangan sesuatu yang sudah tumpah. Terjadi barang ini bos. Nah sebelum ke yang lain, sekali lagi bang, ini kan topik kita kembalinya Habib Rizik Syihab dalam ruang publik dan siapa untung dan siapa rugi dalam 2024. Karena kalau melihat Habib Rizik ini bukan ulama sembarangan gitu kan, pasti ada kaitan dan punya preferensi politik yang juga cukup menentukan. Dari pilkada DKI, pemilu kemarin itu terus ada hadir di tengah-tengah publik gitu ya. Nah menjelang 2024 ini publik pengen tahu gitu, Bang Aziz kalau Anda menyebut umat, saya menyebutin publik aja ya. Itu pengen tahu gitu, apa preferensi, apa titah, apa endorsement dan apa pandangan Habib soal pemilu 2024 ini. Karena publik ini menunggu nih, ketimbang atau selain masalah darurat tadi yang Anda katakan. Coba untuk masalah ini gimana Pak Aziz? Ya baik, terima kasih yang jelas. Kalau tadi pertanyaan itu saya jawab dengan pertanyaan bahwa yang dipandang oleh beliau itu dan mungkin sama dengan pandangan terkait dengan proses politik itu sendiri. Jadi pemilu itu adalah bagian dari suatu sistem yang memang harus dijalani oleh suatu bangsa atau negeri yang memang berdemokrasi. Kemudian kita di situ maksimalkan potensi-potensi yang ada untuk memilih gitu kan pemimpin atau partisan yang nanti terpilih di parlemen yang memang sesuai dengan kredibilitas dan juga kemampuan masing-masing. Itu pandangan secara umumnya. Adapun pandangan secara khususnya, saya hanya sampaikan beberapa kata bahwa Habib dan kami di kuasa hukum sampai saat ini masih kita berpendapat atau berstatement ikut komando Habib Rizik satu komando IBH seperti itu. Dan komandonya belum jalan. Komandonya jalan, tapi komandonya sampai saat ini baru ikut. Oh, ikut dulu. Tapi belum sampai ada
perintah ke satu orang atau satu Iya. kelompok itu belum ada. Belum ada. Oke, karena dulu gini bang, ini kita diskusi aja ya. Nyomong senior ya, saya mau habiskan dulu aja ya, supaya lebih detail. Iya, main course-nya kan ini main course-nya ya pak. Dulu 2017 kita tahu referensi atau preferensi dukungannya Habib Rizik ke Mas Anies di Pilkada DKI. Bold. 2019 preferensi dan dukungannya ke Pak Prabowo. Bold. Dan di 2024 dua nama ini diperkirakan dan dibicarakan ada di survei menjadi bagian yang akan terlibat dan ikut bertarung di 2024. Nah, publik akan sangat mudah dan akan sangat ringkes menyimpulkan bahwa oh ini ada jejaknya nih Habib Rizik dengan dua orang ini. Nah, apakah jejak itu juga akan sama dilakukan atau seberapa mungkin ada keberlanjutan terhadap dukungan dari pemilu-pemilu sebelumnya kepada orang-orang yang pernah didukung sama Habib Rizik? Ini sebenarnya pemaksaan tapi dengan cara yang sama. Iya, itulah kerja. Saya diajarin sama Bang Taufik dari CNN Top ini. Baik, yang pertama jelas saya mau garis bawahi, saya buat dulu. Nah, akhirnya saya mau buat ini. Jadi buatnya adalah Habib Rizik fokus untuk beberapa hal. Yang pertama adalah pendidikan dan dakwah, kemudian kemanusiaan, serta concern pada penegakan hukum dan keadilan. Itu buat yang pertama. Buat yang kedua adalah perihal mengenai kemungkinan bahwa segala kemungkinan itu sangat mungkin. Ya, ada, namanya kemungkinan kan. Nah, jadi presentasi itu ada, kemungkinan itu ada, akan tetapi lebih jelasnya mengingat situasi dan kondisi dan juga segala hal tadi terutama potensi jelaskan barusan, maka kami menganggap bahwa sampai saat ini tetap kita fokus untuk satu komando Imam Besar Habib Rizik Syihab dan juga siapa. Kemudian tendensi-tendensi apa kita masih belum berkomentar, ingin berkomentar atau menanggapi, akan tetapi kemungkinan itu ada apa tidak pasti ada. Tapi kemungkinan untuk netral di 2024 juga ada. Nah, yang jelas kalau seperti PBNU bilang kita tidak akan terlibat dalam Muhammadiyah juga. misalnya. Nah, Dia juga. nah jadi gini, kita setahu saya Habib dan kolega itu adalah pihak-pihak yang konsisten, komitmen dan juga punya integritas terkait hal tersebut. Artinya, insya Allah kalau misalnya ada putusan apapun itu pertimbangannya matang dan juga harus mempertimbangkan eksesnya. Artinya bertanggung jawab terus sampai selesai. Kecuali memang di tengah jalan ada pengkhianatan atau memang ada perubahan-perubahan yang di luar dari kita. Artinya dari pihak tersebut ya. Sepanjang itu tidak, maka dipastikan kita akan konsisten. Adapun netral atau tidak itu juga masih ada, tapi dalam pandangan pribadi saya kalau netral berarti nggak jalan, nggak mungkin juga, nggak maju juga. Ya kemungkinan nggak netral ya berarti. Ya. Netral ya satu ya. Jadi kemungkinan besar tidak akan netral karena Habib Rizik tidak mau jalan di tempat. Ya kalau misalnya netral juga berarti kan jalannya kan menyeramkan nih. Jadi kita berhenti dulu sebentar. Ada, kita di setiap kemungkinan ada, tapi mungkin yang netral kecil. Oke, ini kalau tadi Bang Aziz non sewu sekali di sana masak matang dan sampai selesai hubungannya. Masak matang dan sampai selesai. Tuntaskan. Ya. Dan dua endorsement politik yang paling ketara oleh Habib Rizik, Mas Anies dan Pak Prabowo belum dicabut endorsement sampai sekarang. Masak matang dan sampai selesai. Bahkan Pak Prabowo sudah bergabung ke Pak Jokowi Belum dicabut. Ya. Coba kasih dulu. Akhirnya publik kan akan sangat relate gitu. Tanpa Habib Rizik bilang Anda belum ada komando, masih netral, tapi endorsement yang awal kalau tadi pakai kalimat Anda ya sampai tuntas. Nah ini barang ini gimana? Berarti tadi yang selanjutnya tidak dipertimbangkan. Saya baru bilang kecuali ada hal yang menyimpang dari pihak tersebut. Ada yang menyimpang. Jadi tetap kalau menyimpang gimana? Kalau menyimpang gimana? Ya. Kalau ada ya kita kayak pom bensin dari nol lagi ya. Dari dua calon yang pernah didukung secara total tanpa politik oleh Habib Rizik, ada yang sudah menyimpang. Ada Ya headline loh. Nah kita juga tahu jawabannya. Ini kadang-kadang belajar dari Pak Taufik gitu cara wawancara yang top. Ya, apa tadi pertanyaannya? ada dua itu dari dua yang udah pernah di endorse secara bold kata begitu
sudah ada yang sudah menyimpang gitu. Kecuali ada pengkhianatan dan penyimpangan. Kalau masuk SPBU kita dari nol ya. Ya, meskipun tadi dukungannya belum dicabut tapi Iya. Sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Mas Ari tadi. enggak nih jawaban. Coba ulang. Jawabannya tadi bilang kan meskipun sudah masuk juga, tadi kan ada jawaban di sini. Oh jadi itu arti coba anda dengan pakai mulut anda. Jadi gunting kemana-mana. Ya jadi kalau misalnya ada yang mengalami tidak, jadi bukan ini ya, bukan rahasia umum lagi. Saya rasa itu pertanyaan yang jawabannya sudah dijawab tadi oleh Mas Ari. Adapun mengenai detailnya, kita bisa sama-sama tahu bahwa ada sesuatu yang memang mengorbankan idealisme sehingga, tapi itu kita hormati. Kita hormati, artinya posisi-posisi Pak Prabowo di dalam kabinet tetap kita hormati dan juga kita tidak menganggap itu sesuatu yang harus kita perangi gitu ya maksudnya. Akan tetapi itu merupakan satu catatan. Oke, berarti untuk Pak Prabowo dihormati keputusan bergabung dengan Presiden Jokowi kabinet, tapi tidak akan didukung lagi. Berbeda dengan Mas Anies. Berarti ada kemungkinan juga Mas Anies akan disupport. Kalau untuk Pak Prabowo tadi bisa dicerita kan dari nol lagi seperti itu kan. Artinya saya mau garis bawahi lagi bahwa segala kemungkinan itu pasti ada. Netral ada, meski kecil, si A ada, si B ada, si C ada, D ada. Akan tetapi keputusannya nanti melihat dinamikanya. Karena gini, kita mesti pahami juga Mas Budi dan Mas Arief bahwa posisinya kami ini bukan kami, posisi 212 lah kalau tadi mau polarisasi sementara, polarisasi sementara gitu terkait dengan isu ini, bahwa memang posisi kami ini berbeda dengan posisi waktu pemilu yang lalu. Artinya posisi awal kemudian juga ada threshold kan seperti itu, dan itu harus kita pertimbangkan baik-baik supaya nanti kita tidak terjebak kepada tadi kita tidak konsisten dan tidak berkomitmen terkait dengan karena yang jelas ini kita yang jelas tidak akan semaksimal mungkin menghindari terkait isu-isu yang memang dari awal kita concern. Yang pertama apa? Penistaan agama itu jelas. Yang kedua terkait dengan pihak-pihak yang banyak menggadaikan atau menjual aset kepada pihak luar seperti itu. Itu dua isu yang menurut saya harus kita garisbawahi, terus juga penegakan HAM seperti itu. Ini jadi catatan juga. Jadi kita lebih ke kriteria. Jadi saya mau tindakan ke kamar kriteria saja. Istilahkan contoh-contoh kriteria. Pak Prabowo ada salah dalam tiga kriteria. Tapi udah di garis bawah ini Pak Prabowo pulang dari nol. Mancing lagi. Sorry ya, tadi baru vaksin hari ini saya lupa. Oke, silakan. Kalau saya Kasih dulu kesempatan dua kata ceramah buat kita. jadi gimana pendapatnya nih Ustaz? Apakah ini momentum buat PKS Ya. Habib Rizik keluar itu sebagai sebuah belum emas dari mesin politik di akar rumput, Simbol perjuangan. simbol perjuangan, atau ya udah lah ya gitu. Atau justru malah PKS merasa bahwa kita nggak usah dikaitin lagi deh sama Habib Rizik deh. Kita udah punya Kita punya Habib yang lain, Habib Salim. Lebih paten mana isi sama Habib Salim? Dia mah provokator. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera. Kita bahagia Habib Rizik Syihab keluar. Saya terus terang kaget. Sampai saya 4 hari lalu ketemu. Bisa memang benar itu hitungannya gitu, keluar gitu. Karena ada berpikir kayaknya keluar buat nutupin isu lain katanya gitu. Tapi Hadis bilang enggak, emang jadwalnya keluar gitu. Enggak gitu. Ditutup dikeluarin buat nutupin isu lain tuh sering terjadi ya belakangan. Kita dulu tuh ingat ya, lagi ada hashtag ganti presiden naik, tiba-tiba Pak Jokowi cerita harusnya bangsa ini karena kalah jengking karena biaya untuk harga itu orang jadi komen itu yang ini nggak lupa. Siapa tahu kayak gitu jalan lagi. Yang pertama bahagia karena
karena beliau ulama, dan kalau kita lihat konstruksi hukumnya dari 3 itu kan 2 karena nunturin masa ya, 1 karena kasus Umi ya, kali Umi, dan nggak ada kemaksiatan, nggak ada kezaliman, nggak ada kesalahan kriminal, sehingga saya bahagia. Yang kedua terkait posisi politik Habib Rizik Syihab, kita serahkan. Beliau punya kedewasaan, kemandirian, dan pandangan yang kita selalu hormati. PKS sebagai partai politik tentu, apalagi kita partai Islam, sangat menghormati ulama dan akan terus berjuang. Tapi kita tetap sadar bahwa nggak ada suara yang nyasar, nggak ada. Jadi harus kerja keras. Karena itu buat PKS yang penting jagain kader, buatin struktur, laksanakan pelayanan. Nah, mudah-mudahan kalau 3 hal ini jalan, Artinya PKS merasa tidak punya kotel efek atau dampak politik apa-apa dari kebebasan Habib Rizik. Kita bahagia karena pandangan saya pribadi, Habib Rizik dapat kembali berdakwah, dapat kembali membuat umat untuk meningkat imannya, tajam pikirannya, benar pilihan politiknya, sehingga mudah-mudahan ya 2024 akan ada banyak kebaikan. Bang, seberapa sama sih basis value perjuangan HRS ini dengan PKS dalam politik yang lalu dan politik yang akan datang, sehingga kita akan lihat di proximity-nya ke depan ini, Bang. Kalau pakai terminologi dakwah kan 2 sisinya, amar ma'ruf nahi munkar. PKS karena partai keadilan, kita seimbang antara amar ma'ruf dengan nahi munkar, kita dalam posisi sebagai oposisi. Kalau saya melihat bis nanti turut kendalanya. Habib Rizik ini amar ma'ruf jalan, tapi yang kuatnya nahi munkar. Sama kayak Mukhtar Lubis yang manusia Indonesia, di mana 6 karakter itu 5 luar biasa, munafik, feodal, dan akhir. Sisi nahi munkar memang nggak banyak yang menekuni, dan kelebihan Habib Rizik nahi munkarnya kuat. Jadi singgungannya ada, tetapi masing-masing punya jalannya. Nah, apa tuh jalan tersebut masing-masing? Ya kita kan di partai politik, sehingga amar ma'ruf nahi munkarnya dalam kerangka sesuai dengan partai politik. Ya misalnya kita di DPR, oposisi, kalau di pemilu kita maka pilkada kita majuin menurut Sumbar, NTB menang, habis itu ayo buktikan kita. Jadi maksud Anda lebih baik Habib Rizik ke depan ada di dakwah saja gitu. Karena politik ya biar kami di partai yang ngurusi politik gitu. Bebas aja. Beliau kalau mau di dakwah bagus, ke politik juga bagus, dan itu pilihan merdeka dan politik. Oke. Ada lagi pertanyaan? Agak hati-hati. Jujur kita agak khawatir. Enggak, kira-kira Bang Mardhani, apa yang membuat, kan ada orang yang nggak begitu bahagia juga kalau Rizik keluar gitu ya. Maksudnya resah juga, misalnya akan terjadi polarisasi politik lagi, misalnya dibayangi oleh ketakutan itu. Nah, menurut Bang Mardhani ini sesuatu yang beralasan nggak ketakutan ini kembali muncul ke ruang publik? Ya karena beliau memang kuat di negara, pasti figur yang akan menimbulkan pro and kontra. Kalau saya pro, yang kontra juga mungkin mengatakan. Tinggal kontestasi pro and kontra ini biar berbeda. Nah, maksudnya ada orang yang merasakan ketakutan gitu, dengan situasi kayak di 2017 lagi, terus di 2019 kemarin, di mana ya memang kita relatif penyelenggaraan pemilu masih oke gitu ya, tapi kan pembelahan di akar rumput ini kan luar biasa. Sampai di Padang itu ada orang, ini naik di berita nih Bang, gara-gara jagoannya kalah di quick count, dia lempar TV itu Bang, sampai pecah. Ternyata itu TV mertuanya. Ngomong mertuanya, itu ada berita gitu. Coba, apakah kita akan dibayang-bayangi lagi dengan ketakutan yang pernah kita terjadi selama ini gitu? Apakah itu berlebihan atau bagaimana? Ya,
kalau pembelahan pandangan saya pribadi karena 2 kali pilpres kita itu cuma riding of the two horses, cuma 2 paket. Makanya PKS ngambilin, kita ngambilin judicial review, mudah-mudahan turun. Sehingga dengan demikian nggak Turunnya itu 7%. harapannya minimal 7 boleh, 9 boleh, 10 juga siap. Oke, asal turun. Turun sehingga kontestasi. Kalau 0% Anda lihat juga nggak masuk akal. Buat sebetulnya saya mendukung 0%, tapi teman-teman di DPP ngajuin 7%, ya mudah-mudahan either one lah, kita bahagia sehingga bisa lebih kontestasinya tidak 2 pasang calon. Pandangan saya kalau 2 pasang calon, pembelahan paling sederhana memang isu primordial dan identitas. Tapi kalau 3-4, kontestasinya karya dan gagasan. Itu lebih baik. Bang Mardhani, di 2 kali kontestasi pemilu sebelumnya, let's say Pilkada DKI dan juga pemilu 2019 ini kan PKS kan seiring sejalan dengan HRS punya visi dan endorsement politik ya. Nah, evaluasinya dari 2 kali seiring sejalan, berteman dan satu perahu dengan HRS dalam mengarungi politik elektoral ini, mungkin Bang Mardhani bisa kasih share gitu. Untung ruginya baik bagus Pasti ada hasil evaluasi nanti gimana? Nggak mungkin bagus semua. Ini saya udah ini saya agak sopan nanya. Kalau saya waktu itu 2019, saya pakai pasang baliho, pakai fotonya polisi saya. Dan jadi ya. Suaranya besar gitu. Efek kita atau enggak saya tidak bikin exit poll gitu. Tapi Secara institusi ya, secara itu dilakukan dan suara Bang Mardhani besar gitu. Iya, personal ya. Ya personal. Iya. Jadi dan punya banyak pengikut. Terus itu akan jadi Kalau 2024 karena let's say misalnya gitu, koalisi belum ada, capres cawapresnya belum ada. Ya pandangan saya tidak layak nanya ke Habib Rizik dukung siapa, karena beliau sampai sekarang posisinya sebagai katakan tokoh masyarakat, dia akan lihat kita nih yang di medan politik kayak gimana. Kalau ada yang menarik dan bisa mempesona, mungkin mereka teman 212 kah, Habib Rizik atau yang lain akan memberikan suara mendukung. Tapi kan ini masih cair, belum ada keputusan. Kalau sudah ada keputusan, mungkin akan ada keputusan yang lain. Oke. Ya segitu dulu aja lah. Apa yang bisa kita harapkan ini kan? Enggak, ini menarik deh. Berarti kan belum, ini kuncinya ada di PKS sendiri. Maksudnya kan dalam konteks ini adalah PKS yang akan berkomunikasi politik, Betul. akan membuat blok-blok koalisi nanti, Dan punya pengalaman juga mengajak HRS ini kan? dan itu akan menjadi perhitungan utama. Menurut Bang Mardhani, HRS akan berlabuh dengan koalisi yang mana gitu ya. Nah, kira-kira Bang, blok politik seperti apa yang akan dibuat oleh PKS sehingga HRS ini akan berlabuh ke situ nanti? Apa atau jangan-jangan Bang Mardhani mikirnya nggak usah ada HRS lah, jadi blok politiknya akan kayak begini. Meskipun bukan hanya untuk PKS secara umum, tapi secara khusus untuk Mardhani, foto HRS ini sangat dijual dan sangat punya berkah Perubahan. gitu. Bang Aziz paten juga nih Bang Mardhani ini gitu. Kalau PKS komunikasi politik lagi dibangun semua, tapi saya ingin menegaskan kita kan posisinya sebagai oposisi, sehingga di antara oposisi sekarang Demokrat. Nah, Demokrat komunikasi berjalan dengan baik, dengan Nasdem juga berjalan, tapi dengan partai-partai lain Pak Habib Sekjen menginisiasi semut merah dengan teman-teman PKB, dan semua komunikasi terus berjalan dan kita akan menimbang mana yang mampu untuk mewujudkan Indonesia yang berkah, yang maju, yang sejahtera. Nanti tentu capres-cawapresnya sesudah koalisi ini sepakat. Oke. Nah, tapi kan tadi juga sempat Bang Aziz ngomong, nih jangan sampai nanti ada yang berbelok lagi, nanti hitung dari nol gitu. Berkhianat. Berbelok gitu, atau hitung dari nol tadi lah Bang Aziz sempat singgung tadi.
Nah, kira-kira ada ketakutan di PKS nggak akan dihitung dari nol oleh Habib Rizik? Namanya pemilu, semua pintu kita ketupin. Kita pengen semua pihak dukung kita. Jadi kalau ada kekhawatiran dari bukan cuma Habib Rizik ya, teman-teman yang lain perlu kita perhitungkan. Oke. Tetapi pada ujung akhirnya musyawarah itu yang kita lihat dari berbagai sisi akan menentukan. Kita kalau udah ngambil keputusan harus siap dengan konsekuensinya. Oke, kita geser. Rin, kita akan nanti intinya Balik lagi ke Bang Mardhani. iya, dari 2 kali pemilu endorsementnya cukup laku lah, cukup terbukti ya. Ini kita nggak, kata Bang Mardhani, gue nggak bicara soal PKS nih, gue bicara soal diri gue aja itu nggak berlaku. Artinya kan barang ini tetap akan mungkin bisa dipakai juga atau saling menunggangi lah, whatever itu bahasa. Jimatnya Mardhani. Jimatnya Mardhani. Nah, kita ke Prof Ikam. Nah, Prof, kasih dulu mic Prof. Coba nih, kasih pertanyaan ke Prof Ikam. Nah, Prof, ini Habib Belakangan aja. enggak, tenang aja. Prof, ini kan NU kemarin Gus Yahya bilang kan, bahwa di 2024 ya kader NU jangan ikut-ikutan di pemilu gitu. Nah, banyak ormas-ormas juga berpandangan yang sama gitu ya. Udah waktunya organisasi Islam atau tokoh Ya. Islam nih Menjaga Jaga. moral masyarakat gitu. Dan tentunya kita juga banyak yang berharap bahwa politik identitas ini nggak muncul lagi ke permukaan, sehingga ini juga harus dimulai dari elit-elit keagamaan gitu. Nah, dengan keluarnya Habib Rizik ini, apakah menurut Prof Ikam ini agak sulit nih diwujudkan agama tokoh-tokoh agama ini untuk tidak terjun lagi ke gelanggang politik gitu? Silakan Prof. Ya, pertama-tama tentu saya tidak ingin menjadi interpreter atau mewakili Gus Yahya. Tapi saya akan menggarisbawahi pertanyaan Anda, apakah tokoh agama ini perlu di dalam kancah politik dan politik atau tidak berdasarkan apa yang dikatakan. Saya kira dalam konteks Habib Rizik kita mesti tahu beliau ini mau diapa-apakan atau mau dibagaimanakan tetap merupakan seorang tokoh agama yang mempunyai banyak fungsi dan peran, termasuk di dalam hal ini fungsi politik, tapi tidak terbatas dengan itu. Jadi kalau hari ini kita mendiskusikan tentang politik dan dampak politik yang bisa diambil dari pengungkapan lepasnya atau bebasnya biar anak itu hanya salah satu faset saja. Sebab misalnya begini, kalau Anda misalnya sering mendengarkan podcasting atau YouTube streaming yang terkait dengan misalnya kelompok apologet Islam atau non-Islam, ini ditanggapi juga oleh mereka soal kebebasan Habib ini. Dan saya mendengarkan misalnya salah satu dari podcasternya mengatakan bahwa ini adalah satu keberuntungan, satu hikmah yang baik, satu satu rahmat bagi kita sebagai umat Islam dan juga sebagai penguat dari para apologet itu dengan bebasnya aktivitas. Karena bagi mereka Habib Rizik adalah salah satu teladan bagaimana seorang agamawan, ulama Islam yang sangat konsisten di dalam melakukan pembelaan terhadap Islam. Nah, oleh karenanya itu, kalau kita akan membatasi misalnya kiprah aktif, tidak boleh di dalam atau mengurangi dalam kaca politik, ya percuma saja. Sebab apa? Sebab apa yang dilakukan Habib Rizik itu walaupun tidak secara formal masuk dalam kaca politik, toh pada akhirnya akan berimplikasi pada kiprah politik dengan cara lain. Nah, apalagi kalau kemudian
statement dari Habib Rizik kemarin yang tadi sudah dielaborasi itu, menurut saya sangat jelas political orientasinya, politiknya itu sangat jelas. Walaupun mau diralat atau mau interpretasikan macam-macam, tetap saja ada message bahwa beliau akan tetap konsisten memperjuangkan nilai-nilai yang kemudian pada akhirnya akan diperjuangkan secara politik. Maka saya sangat tidak heran kalau di dalam diskusi kali ini ya, yang paling banyak ketawanya itu adalah Pak Mardhani. Sejak awal beliau tertawa terus, saking bahagianya beliau bereaksi kebebasan. Kan udah diakui, terbukti. Fotonya Habib Rizik salah satu yang membuat dia apalagi kalau memang tema kebohongan, tema keadilan, tema kezaliman itu adalah part atau bagian dari value atau pesan politik yang juga di-share oleh PKS. PKS kan selama ini kan akan berbicara politik dalam pemahaman yang berbasis pada moralitas, seperti keadilan, seperti menghilangkan kebohongan, seperti menghilangkan penindasan dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya bagi saya himbauan agar ulama dan tokoh-tokoh agama maupun ormas agama itu tidak mencampuri urusan politik praktis, itu mesti ditafsirkan dengan cara lain, Mas. Yaitu dalam rangka agar tidak kemudian menggunakan pengaruh dalam politik praktis. Tetapi kalau politik dalam endorse satu platform yang terkait dengan moralitas, saya kira Habib Rizik akan tetap menjadi faktor yang dihitung. Yang enggak seharusnya jangan apa? Yang tidak seharusnya barangkali adalah yang langsung tadi itu. Yang mana? Yang politik praktis tadi itu. mendukung orang. Ya, misalnya seperti itu, mungkin itu yang dimaksudkan. Tetapi kan itu akan bertentangan juga dengan yang lain, yaitu konstitusionalitas ajakan itu. Karena bagaimanapun juga semua warga negara Indonesia ini yang eligible mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, termasuk mendorong siapa yang memilih. Nah, oleh karena itu mengharapkan agar supaya tokoh sebesar Habib Rizik itu tidak kemudian mengendorse satu kelompok atau satu orang itu juga agak riskan ya, dan menurut saya kayaknya susah juga. Karena tadi sudah ada yang pihak yang paling sedang tadi kan sudah jelas. Nah, oleh Pak Mardhani. Siapa? Pak Mardhani paling senang. Jadi ada kesimpulannya dari Prof. Ikam yang paling senang Habib Rizik keluar selain Bang Aziz, ya PKS gitu. Iya, yang sudah ada di sini paling tidak. Nanti di luar mungkin akan ada lagi. Apalagi Pak Mardhani ini kan juga Mardhani atau PKS, Prof? Yang paling senang. Mardhani dan PKS. Kalau tanpa PKS juga Pak Mardhani nggak bisa nyalon. Kecuali pendapat. Bisa gelor kalau Itu cerita yang lain lagi. Dan terus terang begini ya, Mas, kalau soal Pak Habib Rizik ini Pak Habib Rizik ini sejak 2016 saya sudah pernah ngomong di Mandala Jurnal bahwa beliau itu akan menjadi undisputed political leaders di dalam, bukan dalam secara formal politik, tetapi di dalam politik Indonesia. Yaitu sejak saya melihat bahwa even Pak Jokowi pun berpidato di Monas waktu terjadi 2002 COVID. Nah, oleh karena itu apapun yang menimpa beliau itu bisa dimaknai dua hal. Bisa dimaknai sebagai alat untuk membatasi beliau, atau sebaliknya justru yang ini yang akan menciptakan semakin lama pengaruh dari Habib Rizik ini memang akan diakui dan akan bisa melihat, tinggal bagaimana mengelolanya. Dan faktanya memang personally ya, saya juga mengalami hal yang sama dalam soal Habib Rizik ini. Bisa saja akun FB saya ini malah diperingati hanya gara-gara saya memposting sebuah artikel pendek dan menyebut nama beliau, kan hebat sekali. Saya 2 kali diperingatkan, dan yang terakhir malah peringatannya itu saya disuspend, tidak boleh live selama 30 hari. Padahal hanya menyebut nama itu.
Maka kalau saya menyebut Didit itu mau 1000 kali juga nggak akan diapakan. Nah itu artinya pada tataran ini event lembaga seperti Facebook itu mempunyai semacam kesan bahwa beliau itu seorang tokoh yang perlu diwaspadai. Nah oleh karena itu kalau sekarang misalnya banyak orang mempunyai perasaan agak was-was atau gelisah atau ada yang gembira dan lain sebagainya terhadap Habib Rizik yang bebas ini, itu hanya semacam konfirmasi apakah beliau itu akan dianggap sebagai tokoh yang kemudian diharapkan oleh banyak orang atau tidak. Nah ini tergantung kekuatan politik yang akan memakai atau akan menghalangi beliau. Undisputed leader ini di 2016 masih kira-kira masih akan berlaku nggak pada untuk 2024? Kalau menurut saya tren kita sekarang malah lebih berlaku. Kenapa? Karena sekarang ini di dalam politikan Indonesia ini sulit sekali mencari orang yang efektif sebagai opposition leader. Bukan di dalam pengertian partai politik, tapi juga di dalam masyarakat sipil. Apalagi masyarakat sipil. Sekarang siapa sih yang bisa dianggap sebagai tokoh yang mempunyai pandangan-pandangan yang kritikal terhadap rezim yang ada sekarang? Rocky. Ya paling yang Rocky itu kan beliau di podcast saja. Tetapi kalau Habib Rizik itu bukan cuma di podcast iya, tetapi juga di penjara juga iya. Nah mungkin kalau Rocky Gerung masuk penjara mungkin akan lebih banyak lagi. Jangan. Ya, jangan. Gak ada musik Mardani leader school ini yang minggu udah kontrak kemarin. Iya, bisa batal ini share rating ini dia nanti. Oke. Jadi gitu bro. Di samping juga kalau kata lo tadi bilang pimpinan ormas keagamaan tuh justru malah fade away kan, malah agak memilih berjarak dengan politik elektoral. Nah makanya kemudian peran dan fungsi Habib Rizik ini jadi lebih bold gitu kalau memang nanti ke depan akan menunjukkan. Itu kan strategi atau pilihan-pilihan. Oke. Orang seperti Gus Yahya Stakuf barangkali pendekatannya untuk membuat NU lebih besar dan lebih inklusif dan suaranya juga didengar bukan hanya nasional tapi internasional, memilih cara memperkuat posisi di dalam masyarakat sipil. Jadi politik beliau itu justru adalah politik yang melanjutkan al-Ma'ruf nahdlatul, memperbesar cakupan dan jangkauan ke masyarakat sipil. Dengan demikian maka warga Nahdliyin itu tidak harus hanya mendukung atau bangkrong pada suatu partai politik. Dia bisa kemana-mana tapi tidak di mana-mana. Jadi, nah kalau PKS ya tentu strateginya beda. Mau bagaimanapun ada tokoh seperti Habib Rizik ini itu yang harus digarisbawahi betul. Bahwa pemilih kolateralnya Habib Rizik ini di politik ini PKS maksudnya bro. Bisa juga akan dipakai seperti itu. Prof, mic-nya tapi kan itu tergantung juga Pak Habib Rizik dan krunya kan. Iya. Ini makanya tadi saya garisbawahi yang dikatakan Bang Mardhani, sekarang sedang melakukan komunikasi dengan semua partai politik. Oke. Tapi saya kira bukan hanya partai politik, semua tokoh-tokoh masyarakat sipil juga. Prof, ini sebagai NU sebagai kekuatan civil society ya, NU kultural ya, mau bagaimanapun. Nah, selama ini mungkin publik menganggap NU kultural dan mungkin juga struktural itu selama ini berposisi diametral dengan Habib Rizik punya jalan politik, jalan pedang politiknya gitu ya. Nah, dengan keluarnya ini menurut Prof Ikam gimana nih? Sisi yang selama ini dianggap berdiametral atau berhadapan-hadapan dengan Rizik Ya, Syihab? orang Nahdliyin itu seperti dikatakan al-Ma'ruf nahdlatul itu kan spektrumnya sangat luas. Istilah beliau itu sarang guyon ya, ini jangan dilaporkan baris krim ya. Itu spektrumnya itu dari kori sampai kora. Ya, saking luasnya cakupan spektrumnya dan luas. Makanya kalau kora itu Itu dia. penjahat, kalau kori itu membaca Al-Quran, gitu, saking luasnya. Apa aja ada di dalam sana. Jadi kalau ada yang pro dan sangat simpati kepada Habib Rizik itu, ya bisa saja. Atau bahkan begini, secara politik sama sekali nggak cocok dengan Habib Rizik. Tapi secara kultur tidak ada orang NU yang tidak menghargai seorang Habib.
Gimana dong? Jadi ceritanya. Tanya saya, Bro. Nah iya makanya saya tanya. Kita nggak tahu nanya Prof ini. Karena Anda mencoba membuat dikotomi. Di NU tidak bisa bikin dikotomi secara mudah seperti itu. Iya. Tapi arus besar. Oke. Tepuk tangan untuk Prof Ikal ya. Mantap. Topik udah pakai baju hijau nih Prof hari ini. Takut kesatuan. Iya. Adi Praetno. Nah, Pengamat Susu Tumpah. Iya. Oke. Nah, Gua nanyanya gini aja. Sesuai judul aja. Habib Rizik memang ini. Halo. Nah, Habib Rizik keluar dari tahanan. Siapa untung, siapa rugi? Oke, terima kasih Bro Budi dan Bro Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau diundang total politik, footnote-nya harus ditambah nih. Bukan hanya soal susu yang sudah tumpah ya. Karena ini bicaranya tentang gerakan Islam. Yang minimal saya sebut pernah di pesantren 10 tahun. Pesantren NU dan cukup tradisional. Dan kehidupannya sangat Islami. Saya selama 10 tahun tidak pernah lihat perempuan. Tidak pernah melihat koran, nggak pernah lihat TV. Jadi bangsa ini sebenarnya kalau mau hidup agak Islamik, saya orang yang paling siap. Karena sudah terlatih 10 tahun. Tapi saya nggak yakin dengan orang yang mengunyah isu-isu Islamisme hidup dengan cara Islamisme. Tidak siap ketemu dengan perempuan, yang cewek ya, yang cowok, yang cewek tidak siap ketemu laki-laki. Kemudian nggak boleh nonton film, nggak boleh datang ke stadion. Ada total politik ikhwan, ada total politik ahwan gitu. Saya khawatir begitu bahwa isu Islamisme itu hanya sebatas kunyahan politik membangkitkan semangat Islamisme, tapi pada level praktiknya nggak sanggup, Pak. Ya, kalau kita hidup di negara-negara yang cukup Islamik, ya semua perempuan harus berhijab, apapun judulnya. Nah, itu yang saya sebut bahwa jangan sampai omongan dan praktik itu kita nggak sanggup. Saya secara pribadi, karena 10 tahun di pesantren, cukup sanggup dengan kehidupan itu, termasuk nggak pakai gadget sekalipun. Agak sedikit nego kalau begitu. Nah itu prolognya. Yang kedua, yang paling penting bagi saya adalah setelah Habib Rizik bebas kemarin, terlepas ini perdebatannya sampai sekarang belum selesai ya Mas, bebas bersyarat ataupun kita itu kan ramai itu. Ada yang bilang bebas bersyarat, ada yang bilang kemudian tidak bersyarat. Terlepas dari itu, saya membayangkan dulu orang-orang partai politik, figur-figur yang mendapatkan manfaat dari Habib Rizik dan dukungannya itu datang ke Petamburan. Salaman, mengucapkan ahlan wa salam, selamat menghirup udara bebas, silahkan kembali beraktivitas sebagai warga negara biasa. Saya membayangkan hiruk pikuknya itu ada, tapi nyatanya kok rasa-rasanya hanya Pak Mardhani, Ustadz Mardhani Alisera yang berani secara terbuka, sekalipun belum bertemu, tapi statement politiknya satu-satunya orang, the one and only. Ya, Ustadz Mardhani Alisera yang menyambut ini dengan gegap gempita dan luar biasa. ketawa terus sebenarnya tadi. Kalau pertanyaannya siapa yang mendapatkan untung dari ini, ya Ustadz Mardhani. Sudah dijabarkan waktu kampanye pemilu, fotonya bukan dengan Prabowo Subianto, di mana PKS ada di dalam koalisi, tapi dengan Ustadz dengan HRS. Itu jelas. Ya, Bukan dengan Pak Sohibul Iman juga kan? betul. Iya, bahkan Pak Sohibul nggak ditaruh di situ. Betul. Sama Habib Salim juga nggak ada. Habib Salim, Malah Habib Rizik. Kalau Ini insubordinasi yang dalam lama ini di partai ini. Nah, ini hebatnya total politik, Bro Ari dan Bro Ari. Jadi tanpa diomongkan sekalipun sama Ustadz Mardhani, jawabannya sudah ada. Jadi secara transparan bagi saya, yang diuntungkan dalam konteks ini adalah Ustadz Mardhani Alisera secara pribadi dan secara partai politik. Dalam beberapa survei yang kita lakukan, misalnya kalau kita melihat cross tabulasinya, preferensi orang yang mengaku NU, Muhammadiyah, Persis, FPI dan seterusnya, yang paling banyak muta'aliknya, nah gitu ya, yang paling banyak requestunya FPI itu kepada pemilih PKS. Itu nggak bisa dibantah, karena ada kesamaan itu yang kemudian membuat pemilih-pemilih PKS itu terafiliasi dengan FPI ataupun sebaliknya. Orang yang merasa menjadi bagian FPI ke PKS itu sama. Satu, dianggap konsisten memperjuangkan umat Islam. Jadi kalau kita melihat narasi FPI dan PKS hampir sama tuh. Amar ma'ruf nahi mungkar, kriminalisasi ulama, melawan kezaliman, darurat kebohongan dan seterusnya.
Pada titik temu itu yang kemudian bisa menjelaskan, yang paling diuntungkan dalam konteks ini adalah Ustadz Mardhani Alisera secara pribadi dan secara kepartaian PKS itu tidak bisa dibantah. Bahasa kerennya mungkin dapat kutil efek, makanya tidak mengherankan kalau dalam pemilu 2019 yang lalu, sekalipun PKS itu tersubordinasi oleh Prabowo Subianto, oleh Gerindra, justru yang elektabilitasnya naik secara signifikan PKS salah satunya 2%. Bahkan Gerindra yang punya jagoan Prabowo naiknya cuma 1,5%. Nasdem kan juga 2%. Oh iya, tapi Nasdem kan variabelnya bisa dijelaskan. Kenapa Nasdem misalnya naik? Karena satu, banyak kepala daerah yang dulu mazhab partainya beda, pindah ke Nasdem, itu satu. Yang kedua, banyak caleg-caleg yang dulu warna politiknya beda, datang ke Nasdem. Kalau PKS? Nah, PKS tidak dapat insentif secara politik dari kelompok-kelompok Islam yang sama isu politiknya. Makanya yang paling senang ketika Habib Rizik keluar, Ustadz Mardhani Alisera. Saya tidak melihat misalnya politisi PAN, politisi PKB itu datang kemudian gegap gempita menyambut ahlan wa sahlan, nggak ada. Hanya PKS yang secara terbuka menyampaikan itu. Jadi secara tidak langsung yang diuntungkan adalah Mardhani Alisera dan PKS. Yang kedua yang ingin saya katakan, agak sedikit hati-hati mestinya menggunakan isu-isu Islam kepada partai-partai yang selama ini dianggap tidak terlampau memperjuangkan Islam. Kenapa PKS misalnya paling depan seperti Ustadz Mardhani Alisera? Karena faedahnya sudah didapat, yang lain belum tentu. Variabelnya sederhana. Ya, selain yang tadi saya sudah sebutkan. Yang kedua, variabel lain yang ingin saya jelaskan adalah kalau kita melihat rata-rata, oke lah success story kalau kita disebut dukungan HRS dengan 212 FPI di Jakarta sukses. Karena memang ada variabel common enemy Ahok di situ. Ada slip down. Jadi gerakan politik yang dianggap sebagai titik akumulasi di mana orang ingin mengganti Ahok. Tapi ketika bicara dengan Pilpres 2019, ketika ada dukungan istimewa ulama 212 kumpul di situ, justru kekalahan Prabowo Subianto jauh lebih maksimal, jauh signifikan ketimbang 2014. 2014 itu kan sidang di MK-nya panjang karena selisihnya tidak sampai 1%. Itu real. Tapi ketika ada dukungan istimewa ulama 212 dan seterusnya, makin jauh kalahnya. makin jauh 9%. Itu artinya apa? Satu sisi memang isu-isu Islamisme, ya, isu-isu keagamaan, tanda kutip politik identitas itu berhasil membuat seseorang itu engage, terlibat dalam persoalan-persoalan politik elektoral. Tapi ingat pada saat yang bersamaan, silent majority, kelompok-kelompok yang saat ini tidak terlampau menunjukkan identitas politiknya, ketika ada isu-isu yang dianggap bertentangan dengan suasana batin kebangsaan secara kolektif, itu hadir dan muncul, dia terkonsolidasi. Saat itu adalah pendukung Jokowi. Kan banyak tuh kelompok menengah ke atas, ekonominya ke atas. Selama ini kan telah terlampau narsis. Mereka itu berdiam diri sebenarnya, tidak terlampau menonjolkan sikap politiknya. Tapi ketika ada isu-isu identitas politik, kelompok-kelompok ini berdenyut dan muncul, melawan kelompok-kelompok yang dianggap identitas dan mendukung Jokowi saat itu. Ini yang kemudian saya sebutkan bahwa hati-hati juga kalau ini dianggap sebagai insentif kemenangan. Yang keempat, ini sebagai provokasi awal, saya membayangkan antara isu HRS, FPI dengan politik itu adalah dua hal yang saling bertabrakan. Saya membayangkan ini semacam diskursus antara agama dan politik, apakah dikawinkan atau dia dipisahkan. Nah, kenapa begitu ceritanya? Mohon maaf Pak Ustadz Aziz, ya, Ustadz Mardhani Alisera dan Ustadz Prof. Saya mau menjelaskan, bicara agama itu hitam putih, ya. Bicara agama itu hitam putih, amar ma'ruf nahi mungkar, titik, nggak ada tafsirannya. Ya. Kalau bicara politik, amar ma'ruf nahi mungkar, tafsirnya sampai 100, Pak. Tafsiran dari amar ma'ruf nahi mungkar dari kelompok-kelompok politisi dan partai politik, siapapun yang menguntungkan, mau jin mau iblis sekalipun, kalau menguntungkan, ya ambil saja. Itu yang saya kira apa? Ketika misalnya teman-teman FPI, Ustadz Mardhani, Ustadz Aziz, HRS misalnya, mencoba untuk membawa persoalan yang suci pada yang tidak suci. Politik itu tidak suci, karena persoalan kalah dan menang. Disitulah sangat rentan sesuatu yang suci itu dijadikan alat politik. Ya buktinya, ketika Gerindra menjadi bagian dari kongsi politik, apa yang diomongkan? Kita pilih salah teman. Coba bayangkan, apa ini tidak menyakitkan?
Ada penumpang gelap, apa itu tidak menyakitkan? Semua hal sudah dipertaruhkan. Semua hal sudah dipertaruhkan. FPI dipertaruhkan, HRS dipertaruhkan, 212 dipertaruhkan. Tapi tiba-tiba hanya karena koalisi Prabowo Subianto bubar, berkoalisi dengan pemerintah, apa yang disebut? Kita saling teman. Ini dianggap salah teman. Ya. Dan sampai sekarang kalau kita mendengar penjelasannya Ustadz Aziz, ya sepertinya endorsement ke Pak Prabowo Subianto dan Gerindra belum dicabut. Setelah Gerindra dan Prabowo menyatakan kita saling teman, kita salah teman, dan ini dianggap sebagai penumpang gelap. Itu yang kita khawatirkan, bahwa teman-teman yang bermain di isu-isu politik Islam inilah yang saya khawatir hanya dijadikan sebagai alat, setelah itu ditinggalkan dan tak peduli. Nah, itu yang saya khawatirkan. Dalam konteks itulah ya, sekalipun PKS ini tidak punya jawaban pilpres, sekarang menjadi teman yang baik kalau mau jujur. Satu-satunya partai yang secara terbuka mengatakan selamat datang, menyambut kebebasan HRS, selain dapat untung, ya karena memang ada kalimat sawak di situ tentang platform perjuangan. Saya membayangkan Gerindra dan politisi yang dulu sering sanjung-sanjung FPI 212 habis itu, satu yang datang. Ya karena bagi mereka salah cara teman. Kecuali PKS. Kecuali PKS. Ya. Karena PKS nggak pernah bilang salah pilih teman atau penumpang gelap. Penumpang gelap. Nggak pernah ada kalimat itu kan? Oh, nggak ada. Dari PKS kan? PKS itu luar biasa betul. Kalau Gerindra ada? Kalau Gerindra kan jelas Pak. Saya ingat betul ketika Gerindra berkoalisi dengan pemerintah 2 hari setelah itu, kita selama ini salah cari teman. Ada penumpang gelap, dan coba teman-teman cek masih ada. Bahasa Itu sekarangnya salah pergaulan ya. Kira-kira begitu. Itulah yang saya sebut. Jadi teman-teman, terutama teman-teman FPI yang selama ini berdakwah di ruang sunyi terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, hati-hati kalau berkawan dengan politisi. Mereka tidak terlampau mikir itu apa salah dan benar. Yang mereka inginkan adalah bagaimana menyelamatkan dirinya. Partai politiknya naik, menteri. Itu saja. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar versi partai politik. Berarti itu mungkin dilakukan PKS juga dong. Wallahu a'lam bishawab. Coba kasih jawab dulu Bang Wan. Kasih jawab dulu. Yang pertama tentu Teman-teman Anda menganggap Bang Aziz dan kawan-kawan ini penumpang gelap. Iya, ada salah pergaulan. Iya, salah pergaulan, kita bergaul sama Bang Aziz Berarti dan kawan-kawan ini. PKS merasa salah pergaulan Iya. enggak? Atau senang aja ada teman yang punya jalan hidup sendiri gitu. Yang pertama tentu PKS kan partai Islam ya. Dan kita mencoba menjadi partai yang memiliki komitmen nilai-nilai Islami. Sehingga contohnya gini, hashtag saya 2019 ganti presiden kan lawan Pak Jokowi. Sesudah Pak Jokowi menang, saya memberikan selamat Pak Jokowi atas kemenangannya, tapi kami akan jadi oposisi. Jadi kan lurus gitu. Jadi bahwa sebelah kemana itu urusan sebelah. Yang jelas PKS-nya ketika bahkan saya berkali-kali bilang sebaiknya secara logis dan etis, izin Prof, kalau salah, partai dan personal pendukung Prabowo Sandi itu saya ulang lagi jadinya gitu. Itu mestinya menjadi oposisi karena proposal kita beda. Monggo Pak Jokowi menang silahkan, tapi kami akan jadi oposisi, check and balance yang kontrol dan jagain karena proposal kita memang beda. Gitu. Dan PKS tidak ingin nyinggung kiri kanan, pokoknya kita oposisi ya lurus aja. Ya bahwa kita sama FPI sama ini masih bareng, ya karena FPI ini mungkin nggak berubah, kita yang nggak berubah bisa bareng terus. Gitu. Bisa berubah juga dong. Ya kalau komitmen dua-duanya kepada nilai, saya tidak yakin berubah. Kalau masing-masing punya komitmen nilai, karena di PKS saya nih misalnya diajarkan dan politik itu bukan sekedar buat kekuasaan, politik itu buat dakwah agar terwujud Indonesia yang baldatun, thayyibatun, walaupun ghafur. Jadi posisi sebagai oposisi sama baiknya dengan posisi sebagai koalisi. Nah, ketika itu adalah pilihan rasional, etis, logis, karena berbasis nilai. Ya, tapi kan pilihan itu diambil kalau kata pengamat Adi Praitno ini karena PKS yang paling menikmati Konteks efek ya. limpahan elektoral dari HRS dan
politik terpolarisasi ini. Setahu saya bukan cuma saya yang memasang fotonya Habib Rizik, bisa dilihat di tempat lain. Nah justru itu bang. Partai lain, caleg lain setahu ada juga yang pakai. Iya, Partai justru. lain dan caleg lain kan. Iya. Tapi yang mendapatkan berkah itu PKS dan Mardhani Alisera. Iya, suara tinggi Iya. banget kan. Kalau itu exit pollnya belum, saya bilang saya nggak buat exit poll. Tapi Anda merasa kan ada pengaruhnya Habib Rizik kan? Merasa. Iya kan? Itu udah jelas. Yang paling tertawa dari keluarnya Habib itu ya beliau gitu. Habib Rizik keluar, headline ini Habib Rizik keluar, Mardhani Alisera Ahlan wasalan. Bang Aziz, gue mau ke Bang Aziz. Ini penting nih Bang. Mengingat dari tadi ada yang pendapatnya berkah, ada yang bersyukur, tapi ternyata juga Habib Rizik dan 212 ini dianggap kerikil di kaki politik partai-partai yang udah nggak setuju. Iya, salah teman kata Adi Pray tadi. Salah circle juga. Iya salah sih. Circle-nya toksik gitu. Iya betul. Salah sirkulnya penumpang gelap dan semua kalimat-kalimat yang kurang elok keluar ketika kalah ini. Ya, Nggak trauma Bang. ya kalau di istilah Quran itu kan sang konstelasi ya. Jadi kita tuh tidak kita memang tadi saya tetap kembali ke awal bahwa komitmen kemudian integritas kita harus kita jaga. Artinya kita tidak bersikap menjadi jahat ketika orang lain juga jahat ke kita, seperti itu. Itu yang perlu kita istilahkan. Artinya tadi saya meminjam kalimat Mas Hadi tadi, sesuatu yang suci itu dikotori. Nah, tapi tetap yang suci itu kalau benar-benar tulus dan ikhlas tetap akan suci. Anda Emas- merasa, iya. emas itu akan tetap jadi emas dimanapun dia. jadi Anda merasa Pak Prabowo dan Bang Sandi jahat nggak? Iya. Koalisi kemarin jahat atau tidak sama Pak? Ya, mengotori saya kesucian. lanjutin dulu ya, boleh? Iya. Jadi gini, kita sudah siap. Jadi tapi tadi kita sudah siap memang resiko kita menolong ular itu ya kita dipatok, kan begitu kan? Nah, jadi bukan maksud saya cerita tadi menyambung kalimatnya Mas Adi, tidak definisi kemana-mana. Saya peliharanya kucing bukan ular ya. Bobby. Bukan, saya menyambung kalimatnya tadi gitu kan, bahwa resikonya ada memang, dan resiko itu harus kita pikul dan kita ambil dengan legowo kan, seperti itu. Karena memang tadi yang suci itu tidak akan berubah, kita akan tetap konsisten. Artinya itu menunjukkan bahwa kita punya integritas. Dan masalahnya memang kedepannya, kalau ini pribadi saya ya, bahwa satu pelajaran bahwa memang umat Islam ini sampai kapan jadi tukang dorong mobil mogok, kan seperti itu. Jadi udah mobilnya jalan ditinggalkan begitu kan. Nah, akan tetapi memang kita butuh strategi lain gitu kan. Artinya kalau bisa pas kita dorong kita juga megang kuncinya juga gitu. Jadi mereka nggak bisa pergi gitu aja gitu kan. Itu balas satu strategi yang memang siasat itu perlu gitu kan di mana di kedepannya, supaya tadi mungkin pihak-pihak yang memang sudah mempunyai keikhlasan tingkat tinggi seperti Habib Rizik dan ulama-ulama kita tidak permasalahan itu, karena memang yang jadi concern orang-orang ulama-ulama itu bukan tujuan tapi jalan untuk kesananya. Kita konsisten di jalan itu, kita hanya diminta pertanggungjawabkan untuk menjalankan itu aja. Tujuan hasil itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mengenai hasilnya tidak sesuai, wallahu a'lam, bisa jadi itu karena memang belum siap. Bisa jadi memang yang kita bawa itu memang lebih besar nanti mudaratnya, sehingga Allah berpihak kepada kita untuk membuat segala sesuatunya seperti yang kita memang alami seperti itu kan. Artinya kalau minjem kalimatnya Ali bin Abi Thalib, bahwa suatu saya senang ketika saya berdoa dikabulkan oleh Allah, itu sekali aja. Tapi kalau tidak dikabulkan itu kita senang dua kali. Kenapa? Karena yang pertama itu pilihan saya, yang kedua itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kita tetap bersabar. Insya Allah kedepannya akan lebih baik. Dan yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah kita tidak hanya bicara soal menang kalah, kita bicara soal legacy. Kita bicara soal sesuatu yang suci tadi, yang memang harus kita pertahankan integritas kita. Karena kalau itulah yang menjadi pertanggungjawaban kita di akhir, dan itu akan menjadi sejarah. Nah, legasinya HRS dan 212
pemilu kemarin dianggap penumpang gelap dan salah pilih teman. Gimana menurut Anda? Kan tadi saya katakan, artinya itu adalah hak dari setiap pihak untuk menilai salah teman seperti apa. Tapi kan nanti publik juga yang menilai. Tadi sudah disinggung oleh Mas Adi bahwa ini loh seperti ini. Artinya hal-hal tadi menjadi penilaian nantinya kan pastinya kan ke depannya. Masyarakat kan juga punya sesuatu yang tidak ada hitung-hitungannya. Oke. Apa itu? Mereka punya sense. Artinya kok seperti ini ya. Terlepas dari tadi nanti Mas Adi katakan namanya politik memang seperti itu. Betul. Tapi masyarakat itu punya nurani. Mereka akan bisa melihat lebih jernih dan kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya, bagaimana apakah masyarakat ini atau publik ya, publik sudah siap dengan karena gini, pemimpin sama wakil-wakil yang berkualitas itu pasti dihasilkan dari masyarakat yang memilih yang berkualitas juga. Artinya kalau kita memang pengen sesuatu yang berkualitas, maka kita harus meningkatkan kualitas itu sendiri. Seperti itu sih. Oke, siap, Mas Aziz. Prof Ikam ya. Prof Ikam, gimana tuh Prof Ikam? Mobil mogok, mendorong mobil mogok ini, apakah umat Islam itu emang seperti itu? Nah, satu pertanyaan lagi. NU ini kan kalau misalnya dalam endorsement politik gitu ya, misalnya NU secara kultural atau struktural kan menyebutnya kami NU. Nah tapi kalau HRS dan kelompok 112 kan selalu pakai terminologi umat, umat Islam ini. Jadi ini gimana kalau Prof Ikam sebagai cenderung kalau NU kan nggak mobilnya udah jalan ikut naik biasanya. Ya kalau saya yang pertama soal metafor mobil mogok itu sudah sangat sering dijadikan metafor di dalam NU walaupun kalimatnya beda. Jadi kalau NU itu bukan mobil mogok tapi slender atau tow. Tapi yang diibaratkan di sini itu kalau di NU itu adalah para ulama. Para ulama itu dipakai untuk membereskan hal-hal yang seperti membuat jalan itu dengan stop, dibereskan dengan habis itu stopnya dia Mic-nya agak dekat. ya itu jadi metafor mobil mogok dan lain sebagainya itu ya pada akhirnya memang bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi siapapun yang kemudian memang tidak dianggap sebagai faktor di dalam pembentukan satu proses politik. Misalnya kalau sekarang ini rakyat yang memilih, istilah saya itu from the people, of the people, by the people, tapi for-nya itu for the oligarch. Nah, itu kan sama aja. Jadi yang memilih dari rakyat, tapi untuk ini dilakukan oleh rakyat, tapi yang mendapat keuntungan politiknya adalah sekelompok orang yang disebut sebagai kelompok oligark. Jadi itu bukan sesuatu hal yang yang mengherankan kalau memang itu dianggap sebagai sesuatu yang normal oleh rezim yang sekarang ada atau kapanpun dia ada. Nah kalau yang kedua tadi, kenapa harus menggunakan NU dan umat? Saya kira itu hanya soal konteksnya, Mas. Kalau di dalam pengertian yang umum misalnya, dan di dalam NU juga menggunakan istilah ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah dari seluruh semua umat Islam. Tetapi kadang-kadang memang harus dikerututkan sebetulnya umatnya itu yang mana yang kemudian harus kita pedulikan dulu. Nah sekarang kan di Indonesia, konteks Indonesia itu memang pada akhirnya ulama memfokuskan kepada jamiah, pada ulama. Dan kalau kita mau real juga pada akhirnya kan para pemilih yang dalam politik elektoral Indonesia ini pada akhirnya mengetahui bahwa pemilih Nahdlatul Ulama itu selalu saya katakan bisa menjadi semacam game changer kalau mereka solid dan more or less bisa disatukan atau diutuhkan, walaupun itu sesuatu yang tidak mungkin ya untuk betul itu. Tapi dari dua pemilu yang sudah ada 2014 dan 2019 game changer itu kelihatan. Nah kalau 2024 kemungkinan ada pihak-pihak dari dalam maupun luar untuk membuat NU tidak untuk votersnya itu juga harus diantisipasi. Makanya di sinilah konteksnya apa yang dikatakan oleh PPNU dan Gus Yahya itu menjadi relevan.
Bagaimana agar supaya nanti itu tidak rebutan suara NU, sehingga suara NU itu bisa menentukan siapa yang akan menjadi calon pemimpin Indonesia yang lebih cepat. Oke bro, thank you bro. Gue mau balik ke Bang Mardhani dulu nih. Ustadz Mardhani ini tadi saya ingin mengkonkretkan apa yang dikatakan oleh Adi Pray tadi, bahwa PKS dan Mardhani Alisera lah yang menikmati keuntungan dari Habib Rizik itu di 2019 lalu. Ini kan bahasa lainnya kan tuduhannya kepada PKS dan Mardhani adalah pemain politik identitas dalam bahasa yang lain gitu kan, karena Jangan tuduhan. ya, tuduhan dari kelompok seberangnya gitu ya. Enggak. Makanya Kalau dianggap HRS sebagai simbol dari politik. iya kan tuduhan dari lawan politik yang di-endorse sama HRS kan itu gitu, bukan saya yang nuduh tapi lawan politiknya gitu. Nah, kira-kira Bang, ini ada upaya nggak untuk menuduh lagi PKS dan dari lawan politiknya atau yang akan berseberangan dengan PKS nantinya dan Bang Mardhani sendiri untuk menyematkan lagi gitu permainan politik identitas ini, bahwa orkestratornya, dirigentnya adalah PKS gitu, atau Bang Mardhani atau calon yang akan didukung oleh PKS nanti di 2024 gitu. Yang pertama, saya pasang gambar Habib Rizik Syihab benar. Tapi apakah PKS secara umum dapat electoral insentif? Saya tidak buat exit poll. Ya tapi ini kan tuduhan lawan politik tadi yang jadi Ya, soal. yang pertama saya mau luruskan tadi. Oke, Bang. Sehingga apakah PKS dengan institusi dengan Habib Rizik, ya exit pollnya tidak ada. Tapi kalau saya, tadi saya bilang, saya tidak berani ambil kesimpulan yang bukan domain saya. Tapi kalau saya pasang Habib Rizik, confirm gitu. Dan bahagia. Yang kedua, kalau politik identitas, gini. Ketika pilkada DKI saya dapat amanah Prof jadi ketua tim pemenangan Anies Sandi. Saya bilang sama Mas Anies dan Mas Sandi, kita nggak ikutan ya dengan urusan Pak Ahok yang strip of tongue dan macam-macam itu sih. Kita fokus gimana ngerapihin lapangan. Kami punya strategi 1 TPS 10 relawan penggerak, 1 TPS 10 spanduk, pokoknya itu aja yang kita kerjain gitu. Sama di atas kita 23 jadi kerja gitu. Nah, bahwa ada angin tiba-tiba yang datang dorong perahu kita lebih bersyukur ya. Kita tidak memanfaatkan tapi kita bersyukur. Jadi harus diperjelas ke depan politik identitas bahwa kita partai Islam, yang itu buat saya adalah sesuatu yang positif sehingga demokrasi kita menjadi lebih sehat, tetapi bahwa menggunakan politik agama sebagai alat untuk mendikotomi ya tidak boleh ya, karena kita Pancasila, NKRI itu betul-betul harus bersatu. Ya, ini ada upaya gitu untuk melekatkan ini. Saya paling suka kalau diundang sama teman-teman yang beda, kita ngobrol aja dan saya jelaskan itu. Lama-lama, kebanyakan sih paham. Oke, nah ini terakhir Bang, apa syarat dan prakondisi PKS akan kembali bergandengan tangan lagi nih dengan HRS dan kelompok 212 di pemilu ke depan untuk tadi menghembuskan angin politik gitu, dorongan dan dukungan gitu. Apa syarat-syarat prakondisinya apa nih setelah koalisi bubar Bukan jalan? syarat dari PKS, maksudnya syarat situasi. Iya. Dari awal kita nggak pakai syarat, kita pada titik tujuan sama, jalan yang sama, ritme yang sama, frekuensi yang sama, jalan. Kalau buat saya, kalau kami istiqomah, teman-teman 212 istiqomah, ya otomatis akan bersatu. Kalau salah satu nggak istiqomah, ya bisa-bisa. Oh, ini yang dibilang sama Bang Aziz tadi, jangan belok. Ini PKS masih lurus. Iya, belum mulai dari nol. Iya, belum mulai dari nol. Akunya masih jalan. Aku lama. Ya Prof ya, ini masih potensial ya ke depan ini ya. PKS dan HRS akan bergandengan tangan Iya, ya. akan kolaps lagi. Akan kolaps lagi ya. Saya kira itu bisa dilihat dari fakta yang ada, kekuatan dari politik Islam itu
opsinya tidak akan besar. Sehingga kemudian pilihan-pilihan untuk melakukan aliansi termasuk dengan tokoh-tokoh juga tidak akan banyak. Jadi salah satunya tentu adalah Habib Rizik. Nanti yang secara mikro ya levelnya Pak pribadi Pak Mardhani itu sudah jelas praktis dan ini mungkin akan dipakai lebih lanjut. Nah, apakah akan ada negosiasi yang lain ya? Tentu saja bisa sudah dilakukan. Oke. Tapi kan Bang Mardhani nggak bold gitu loh. Tadi Bro bilang kalau Bang Aziz kan jelas kami ikut komando HRS gitu. Kalau Bang Mardhani bahkan untuk dalam penyusunan koalisi kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari HRS capres mana yang akan kita dukung, itu pun juga nggak ada disampaikan oleh Jadi HRS tidak jadi variabel yang menentukan pilihan politik PKS. Soalnya kan Pak Mardhani juga mempunyai bos di dalam partai. ya kan beliau kan tahu. Ya kan gini, Prof. Kalau kita tahu bahwa 2 jam lagi akan pagi atau akan malam, kita bisa dengan lantang bilang, 2 jam lagi kita akan gelap ini langit kita ini. Nah artinya kan nggak jelas barang ini kan. Ya politik tidak sesederhana itu saya kira. Karena kemungkinan dari Habib Rizik juga untuk tidak lagi bersama PKS kan juga masih ada berdasarkan pengalaman yang terjadi dengan Prabowo misalnya. Kan orang kan belajar dari masa lalunya kecuali kalau memang mau mengulang. Oke, berarti mungkin ya tidak bersama dengan PKS lagi itu sangat mungkin juga. Makanya kan Pak Mardhani tadi bilang Kalau dia melakukan komunikasi terus-menerus. Iya. Nah. Artinya kekhawatiran itu juga ada. Bisa nggak ada lompatan yang luar biasa HRS dengan kelompok 212 gitu misalnya ya, itu mendukung endorsementnya Presiden Jokowi. It's possible. Dalam politik it's possible. Tapi apakah probable? Nah. Nah itu pertanyaannya. Ya makanya Bang Mardhani kan agak gak eksipot. Kalau dalam propaganda kan harusnya tinggal bilang kami bersama HRS gitu kan. Itu langsung naik lagi tuh barang soalnya kan. Ini kan enggak juga gitu. Iya. Itu naik charter, itu naik charter. Iya. Ada jawaban dulu nggak Bang soal itu Bang? Ya, di partai politik beda tentu dengan di ormas. Di kami ada mekanisme majelis syuro ada 99 orang, masing-masing punya hak suara. Saya termasuk anggota majelis syuro, saya bisa menyuarakan, tetapi suara saya one of 99. Jadi nanti seperti biasa, semua di partai politik itu ada moderasi. Di partai politik pasti ada koalisi, ada partisipasi dan ada diskusi dan pertimbang wajar. Ya, dari 99 suara saya cuma 1. Berarti ada 98 suara lain dia. Yang juga mendukung hal yang sama. Iya. Boleh jadi dukung. Nggak dukung ya. Majelis PKS masih ragu. Ya karena gue yakin majelis syuro PKS itu pasti akan ini ada akan Iya, ini artinya kan agak masih ragu Bang ya. Bergandengan tangan dengan HRS. Maksudnya masih belum final juga. Itu konfirmasi tesisnya hari ini Pak. Arya Mahmudi bukan provokator lagi. Bukan ragu, tetapi masing-masing ada proporsinya. Oke. Ya. Proporsinya apa? Partai politik punya tugas untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang konstitusional dan rasional. Dan itu punya hak. Teman-teman Habib Rizik punya hak juga bersuara. Biasanya pada titik tertentu kalau sama akan bareng. Kalau Ini dikasih ambang aja loh. kan artinya kan belum tentu sama kalau bahasa lainnya Bang Mardhani. Oke. Di akhir kita akan menukik pertanyaan yang agak serem dan kita tunda dari tadi. Tapi tahu pasti akan kita tanyakan ya kan. Dari nama-nama yang ada, siapa yang paling dekat dan siapa yang paling mungkin didukung sama HRS dan siapa yang juga merasa bahwa kita perlu menggandeng HRS. Nah, yang kedua, apakah ini juga bentuk dari upaya untuk menyalakan lagi api politik identitas gitu? Ke siapapun HRS akan berlabuh, maka itulah pendukung politik identitas gitu. Nah, gitu. Cocok. Udah ini pertanyaan yang paling Ya. kick untuk Saya ingin menjawab secara umum. makan umum-umum. Ini umum dan to the point. Nah, Kemana HRS dan ex-FPI untuk 2024? Jadi siapapun partai politik dan jagoan yang diusung
melawan kekuatan politik pemerintah saat ini, melawan PDIP, melawan Jokowi, disitulah kemudian HRS dan FPI itu akan berlaku. Jadi nanti siapapun nanti nih yang diusung nih, di antara sekian banyak nama di survei, kalau itu yang berhasil diusung head to head dengan kubu yang diusung pemerintah, yang diusung oleh PDIP, itulah sangat potensial akan menjadi pelabuhan politik HRS dan FPI. Kenapa? Karena setelah HRS itu keluar, yang muncul bukan statement-statement yang kemudian bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, tapi ini darurat kebohongan, darurat kezaliman. Itu nuansa politiknya sederhana, bahwa pemerintah yang berkuasa saat ini adalah sangat darurat tentang kedustaan dan kezalimannya. Nggak mungkin itu konteksnya ngomong Suriah, nggak mungkin. Karena HRS tinggal di Indonesia dan tinggal di Petamburan. Putin Zelensky. Iya, saya tidak perlu bertanya ke Ustadz ini, nggak perlu apa maksudnya, biar saya yang menerjemahkan itu. Artinya apa? Itu pasti ingin bicara tentang tuduhan-tuduhan bahwa negara ini tidak proporsional, dustanya banyak, kezalimannya banyak. Makanya saya meyakini siapapun partai politik yang nantinya akan berhadapan-hadapan dengan jagoan Jokowi, jagoan PDIP, jagoan pemerintah, sangat potensial akan diusung oleh HRS dan ex-FPI. Itu satu. Yang kedua, saya selalu ingin mengatakan, karena saya agak sedih melihat kelompok-kelompok Islam, tokoh-tokoh Islam, ormas Islam, kalau bicara politik elektoral. Karena sampai kapanpun mereka ini tidak terlampau dihitung kalau sudah menang. Jadi kalau sudah menang nggak dihitung, Pak. Itu yang ngerubungin kekuasaan itu ada partai-partai minta jatah, minta komisaris, minta partai. Hantu belau itu bicara amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Itu yang saya sebutkan bahwa ketika bicara tentang isu politik, salah satunya agama, memerdekakan ulama, memperjuangkan Islam, hati-hati. Setelah menang itu nggak mungkin bisa diperjuangkan secara transparan, secara vulgar, yang kemudian diperjuangkan melalui regulasi yang pro terhadap umat Islam. Tidak begitu ceritanya. Itulah yang saya sebutkan di awal. Ketika teman-teman ex-FPI misalnya, ataupun HRS, ataupun yang lain mencoba untuk main politik partisan, jangan pernah berharap isu amar ma'ruf nahi munkar, isu Islamisme itu bisa diterjemahkan dalam produk undang-undang. Jangan pernah bermimpi. Sekalipun itu susah, orang yang ditumpangi belum tentu juga mau, Pak. Udah menang, nggak bisa dia didikte oleh siapapun. Nah itu yang saya sebut sebagai suatu kenaifan. Jangan sampai jelang pemilu dia dipuja-puja, ya disanjung-sanjung, banyak pengikutnya dan seterusnya itu. Tapi setelah kalah ya hampa dan zong, ditinggalkan begitu saja. Sudah banyak contohnya. Ya 2019 lah yang paling nyata. Ketika ada partai yang dulu adalah simbol oposisi bergabung dengan pemerintah, disebut salah pilih teman, ya kan, tumpang gelap dan seterusnya dan seterusnya. Makanya alangkah baiknya, satu nih pilihannya, bagi ormas-ormas Islam, ormas agama, figur-figur yang signifikan seperti HRS, satu, terus berkembang menjadi gerakan civil society, bikin sekolah, bikin masjid, bikin pesantren. Di situ memberdayakan masyarakat secara umum, sentuh keadilan ekonomi yang selama ini tidak terjamah oleh negara. Karena hampir separuh negara ini, pembangunan ekonomi, politik, dan pendidikannya itu dilakukan oleh gerakan-gerakan civil society. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Maklaul Anwar, ada Nahdlatul Wathon. Semua mereka bikin pendidikan. Mereka semua mengedukasi masyarakat. FPI dalam konteks itu, ex-FPI maksud saya, empowering masyarakat itu menjadi penting. Nah, baru kemudian bicara tentang politik elektoral. Tapi hati-hati, politik elektoral itu banyak jebakan Batman-nya. Yang kedua, seringkali ongkos politik yang diberikan oleh teman-teman ormas itu sering tidak dianggap dan cenderung dilupakan. Itu yang saya sebut sebagai sebuah kemirisan. Yang ketimbang selalu mengunyah isu-isu keagamaan yang kemudian tidak mungkin kita menang, apalagi dititipkan pada orang yang belum tentu memperjuangkan. Mending kembalilah ke barat, ayo bina umat, ya, bikin UMKM syariah, UMKM Islam, apalah judulnya. Yang penting masyarakat tidak terlampau sulit kehidupannya. Dan yang ingat, ini dalam rangka untuk menciptakan masyarakat madani, masyarakat yang tidak selalu mengutuk kegelapan, ya enggak? Kan masyarakat kita ini kalau ada orang miskin, ini dikit, dimaki-maki itu pemerintah dan penguasa. Enggak sampai selesai, sampai kiamat itu tidak akan terjadi. Makanya empowering ekonomi, kelompok-kelompok kelas miskin, masyarakat itu yang perlu disentuh. Jadi kalau ada orang miskin, jangan lagi-lagi penguasa, tapi ini adalah tanggung jawab bersama para ulama. Ayo yang kaya-kaya ulama itu sisihkan uangnya, ya, bikin dagang di pasar, UMKM-nya disupport. Kalau ada petani susah cari pupuk, bantu.
baru di situ tentang bicara gerakan keumatan secara umum. Bukan hanya yang tampak di muka, dukung A, dukung B, setelah itu lewat begitu saja selesai. Dan saat ini semua partai politik dan elit bicara tentang anti politik identitas, anti polarisasi. Lo mereka pelakunya kok. Makanya sampai saat ini saya tidak pernah percaya 100% pada elit politik itu. Karena amar ma'ruf yang dibayangkan oleh Ustaz Aziz dan Ustaz Mardhani Alisera sama dengan partai politik itu beda artinya. Amar ma'ruf nahi mungkar versi ormas Islam adalah amar ma'ruf yang dimana keadilan itu ditegakkan di atas segala-galanya. Kulil haqqu walau kana murran. Kan begitu, Pak. Tapi di partai politik nggak begitu ceritanya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu yang nguntungin, udah selesai. Tak peduli dulu lawan, tak peduli sekarang berteman. Yang penting dapat menteri, menikmati setetes kekuasaan dan kemudian selalu menyalakan api kebenaran. Nah, kira-kira begitu. Soal politik identitas tadi gimana? Yang mana, Pak? Kita enak ya. ARS bebas ini untuk melekatkan label politik identitas Oh, iya. kepada satu kandidat tertentu. Pastinya kemana bandul HRS itu saat jelas partai-partai Islam yang menonjol memang berafiliasi dengan pemilih PKN. Artinya tanpa diminta sekalipun orang yang merasa dirinya menjadi bagian dari FPI adalah orang yang memiliki titik singgung yang sama dengan PKN. Yang kedua, kalau mau dieksplisitkan, memiliki titik singgung yang sama dengan Pak Anies Baswedan. Karena korespondensinya itu nggak bisa dihilangkan. 2017, ARS FPI adalah garda terdepan. Ya, menggulingkan kekuasaan yang dianggap dolim itu. Ada 212, Istimewa Ulama, ada seterusnya. Korespondensi politik itulah yang sampai saat ini melekat. Cuman saya nggak tahu kalau Pak Anies didukung oleh partai-partai yang dulu dianggap penista agama juga, mau dukung apa enggak? Wallahu a'lam. Itu tergantung bagaimana teman-teman yang ada di inner circle kekuasaan politik ya. Tapi yang jelas, sekali lagi ya politik itu terlampau banyak jebakan Batman-nya. Hati-hati Pak, jangan mengorbankan segala sesuatunya, ketokohannya sudah dikorbankan, organisasinya dikorbankan, setelah itu dilupakan oleh orang yang Menurut Anda ARS lebih baik netral di 2024? Saya kira iya. Kalaupun toh amar ma'ruf nahi mungkar, terjemahkanlah kepada mereka yang kemungkinan menang di pemilu. Jangan pernah mendukung yang kalah. Sampai kiamat pun amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak bakal dilakukan. Dukunglah yang menang. Kalau menang enak. Kalau mendukung yang menang enak bicaranya. Tolong dong bikin undang-undang yang rada-rada ngurangin mirasnya. Kan enak bicara dari dalam. Kalau bicara dari luar, apa bedanya dengan mahasiswa dan para buruh yang berindera? Betul. Tak pernah didengarkan. Ya, itu ya. Dan buat Mas Anies sendiri tadi ada sebut Mas Anies korespondensinya agak kurang menguntungkan gitu sekarang ya kalau Kurang menguntungkan karena politik stigmatis kuat Pak. Dulu ketika HRS datang dari Mekah bertahun-tahun di luar kan Anies datang di situ. Jadi semakin melekat lah. Makanya saat ini sebenarnya kalau mau dilihat hati-hati keluarnya HRS misalnya, jangan hanya dimaknai ini batas hukumannya sudah selesai. Jangan-jangan memang sengaja dikeluarkan hanya ingin mengecek siapa sih yang suka main isu politik identitas itu, siapa sih yang selalu berharap berkah dari HRS itu, siapa sih sebenarnya orang yang berharap ada petuah besar dari XSPI itu untuk kepentingan 2024. Karena sorry to say, HRS itu sudah menjadi komoditas politik. Jangankan keluar, batuk pun jadi problem. Patut pun jadi dinamika politik, apalagi sampai ngomong darurat kedustaan, darurat kebohongan, darurat ketoliman. Inilah yang kemudian membuat kenapa total politik hari ini ada diskusi, ada Ustaz Mardhani, ada Prof. Fikam, ada Prof. Yasin. Kira-kira begitu Pak ceritanya. Berarti ya itu ya orang ya udah. Udah ya. Jadi saran Anda untuk Mas Anies jangan terlalu dekat. Nah itu dimakan nggak sama orang yang diumpan tadi itu? Siapa yang suka main politik? Ya, kira-kira sejak keluarnya beliau ini kan cuma Mardhani yang tepuk tangan. Nanti kita diskusikan pada episode total politik selanjutnya. Oke, kita ingin menciptakan masyarakat Madani dan juga masyarakat Mardhani. Tidak ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulan seperti biasa. Silakan sampai jumpa di diskusi sama di 24 ke depan. Silakan kalau teman-teman mau doorstop yang dikunyah-kunyah aja di depan ini.